Saudara, saya melihat bahwa Tuhan terus bergerak dan kalau kita mengikuti arahan dari Tuhan, Holy Spirit ketika bergerak, kita bisa menangkap apa yang Tuhan lagi kerjakan di gereja ini, saudara. Ya, ketika kita belajar bagaimana angin dari Roh Kudus sedang hadir dan datang ke gereja ini, saudara, ada begitu banyak saya melihat terjadi hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Dan tidak kebetulan kalau tema dari Natal Christmas Parade kita adalah Unstoppable Love. Saudara, dan ketika saya mempersiapkan khotbah-khotbah, saya melihat terarah terus ke arah kepada love. Ya, kemarin minggu lalu Pastor Rosalin berbicara tentang love matters, bagaimana tentang kasih agape. Nah, saudara, saat waktu dia bicara soal love matters, Tuhan sudah taruh di hati saya untuk bicara pada hari ini bicara tentang lover of God. Saya akan bicara tentang lover of God, ya, sehingga saudara tahu nanti di tanggal 25 kita akan lanjut dengan unstoppable love. Nah, saudara, lover of God saya coba cari dalam artinya adalah kekasih Tuhan, ya. Saudara, ada lagu dulu, lagu-lagu masa-masa orang-orang Pentakosta, Yesus kekasih jiwaku, gitu ya, saudara. Ada ya lagu itu ya. Nah, saudara, kekasih Tuhan, kekasih Allah. Anda tidak mungkin bisa menjadi kekasih Tuhan kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Betul atau tidak? Anda tidak bisa menjadi kekasih seseorang kalau Anda tidak mengasihi orang itu. Setuju, saudara? Nah, itu sebabnya yang namanya lover of God adalah bagaimana saudara dan saya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, sumber dari segalanya, kalau Anda mau mengasihi orang lain, Anda harus mulai dulu mengasihi Tuhan. Kalau Anda tidak bisa mengasihi Tuhan, sulit untuk Anda bisa mengasihi orang lain. Menjadi lover of God menurut saya, mengasihi Tuhan adalah landasan utama. Coba katakan landasan utama. Bukan cuma landasan utama, tapi landasan terutama. Di dalam apa? Di dalam Anda menjalankan pelayanan saudara. Di dalam Anda melakukan namanya pemberian saudara. Pengorbanan saudara, Anda boleh bisa memberi, melayani, bahkan Anda berkorban saudara, tanpa kasih, bisa enggak? Sangat bisa saudara. Saya ulangi saudara, yang namanya lover of God harus menjadi landasan yang terutama buat setiap orang Kristen terutama di dalam menjalani kehidupannya. Anda enggak mungkin menjalani kehidupannya Anda tanpa punya dasar yang utama, lover of God. Baik dalam pelayanan, baik dalam memberi, baik dalam Anda berkorban. Minggu lalu, Pastor Rosalin atau istri saya sudah bicara. Bagaimana Anda boleh punya segala sesuatu, bahkan Anda punya bahasa malaikat, but without love is nothing. Betul apa enggak, saudara? Jadi kasih itu menjadi dasarnya. Apa yang terjadi ketika saudara melayani, berkorban, memberi tanpa kasih? Tapi Anda tetap melayani, Anda tetap berkorban, Anda terus apalagi memberi, tapi tanpa kasih. Apa yang bakal terjadi? Pasti yang terjadi, lihat, persungutan. Akan mudah Anda bersungut-sungut, mudah Anda mengeluh, dan Anda akan rasanya begini, capek gua gitu. Why? Because you do it without love. Anda melakukannya tanpa Anda mengasihi Tuhan. Tanpa Anda mengejar kasih Tuhan. Apalagi yang terjadi kalau Anda melayani, Anda memberi, Anda berkorban without love of God, tanpa Anda mengasihi Tuhan, bukan menjadi lover of God, Anda pasti akan mudah, kita akan mudah menuntut. Saya sudah begini, mestinya begitu. Saya sudah begini, harusnya orang kayak gitu. Ngerti gak saudara? Dan Anda bukan cuma menuntut, Anda akan bikin kalkulasi. Hitung-hitung saudara, gue udah lakukan ini begini banyak saudara. Then what you do, apa yang saya dapat? Berapa banyak saudara orang yang melayani without that love, bukan sekedar menjadi kekasih Tuhan, tapi hanya menjadi seorang pelayan Tuhan, akan menuntut, akan ngitung-ngitung. Saya sudah lakukan ini, terus saya dapat apa? Saya sudah lakukan ini, then what I get it? Anda pernah dengar orang kayak gitu? Pernah nggak? Jangan-jangan kita juga pernah ngalamin seperti itu kah? Loh saudara, orang sekelas Petrus. Petrus, tahu Petrus? Petrus beneran ini, bukan Petrus yang pakai nama yang dipinjem. Nah, Petrus anak rasul, anak domba Allah. Mari kita lihat ayatnya. Matius 19:29. Apa kata Petrus? Matius 19 ayat 29. Petrus bilang begini. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini nih telah meninggalkan segala sesuatu, udah berkorban habis-habisan, sudah pelayanan,
sudah memberi habis-habisan. Waktu, semua tenaga, pikiran, sudah habis-habisan segala sesuatu. Dan ngikut engkau. Sampai di sini masih oke. Tapi ada kalimat berikutnya. Apa kalimat berikutnya? Baca sama-sama saya. 2, 3. Jadi apa yang akan kami? Orang sekelas Petrus. Saya sudah berikan semuanya Tuhan. Saya sudah ikut engkau Tuhan. Saya sudah korbanin semua Tuhan. Saya sudah melayani engkau. Dan what do I get it? Saya dapat apa? Ini namanya trading sama Tuhan. Dagang sama Tuhan. Hitung-hitungan, kalkulasi. Makanya kalau saudara menjadi volunteer, menjadi leader, menjadi full time, menjadi pastor, whatever di gereja ini. Tanpa menjadi seorang kekasih Allah, berakhirnya begini. Believe me, berakhirnya akan seperti Petrus. Why Petrus melakukan itu? Kenapa saya katakan dia melayani tanpa kasih? Buktinya waktu Yesus bangkit, Yesus nanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Halo? Waktu Yesus bangkit, Yesus tanya sama dia, apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan melihat dia sudah habis-habisan, but do you love me? Yohanes 21 ayat 17, saya bacakan buat saudara, kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kali, saya nggak baca yang 1 dan 2. Ketiga kali berarti sampai 3 kali Tuhan nanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara sebelumnya bilang aku sudah habis-habisan ikut engkau. What do I get from you? Tuhan tahu, dibiarkan sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu dia masih melayani without loving God. My question, pertanyaan saya. Apakah Anda melayani Tuhan? Berkorban? Memberi? Karena Anda mengasihi Tuhan. Saya nggak baca semua ayat ya. Tadi Anda sikat, atau saya bacain lah ya. Apa engkau mengasihi aku? Dengan sedih hati Petrus menjawab pada Yesus untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakan domba-dombaku. Kasih dia sama kasih yang Tuhan mau, beda. Orang yang punya hati gampang mengasihi Tuhan atau kekasih Tuhan adalah orang yang gampang ngampuni, saudara. It's easy untuk forgive, untuk mengampuni. Gampang untuk mengucap syukur, gampang untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena dia kekasih Tuhan. Nggak mungkin kekasih Tuhan itu sombong. Halo? Betul nggak? Nggak mungkin kekasih Tuhan itu hidup dalam dosa. Nggak mungkin. Yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan. Coba. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Termasuk Justin ya. Orang muda dengar pesan saya. Ini nasihat bukan cuma pastor, tapi sebagai orang tua. Pastikan calon pasangan hidupmu adalah kekasih Tuhan. Tidak mungkin dia bisa menjadi kekasihmu yang benar kalau dia bukan kekasih Tuhan. Hanya orang yang ada di dalam kekasih Tuhan bisa mengasihi pasangannya dengan benar. Bagi Anda seorang perempuan, mencari pasangan hidup laki-laki, hati-hati. Khususnya pasangan laki-laki yang Anda cari, pastikan dia adalah lover of God. Why? Kalau Anda sebagai perempuan cinta Tuhan, tapi calon suamimu tidak cinta Tuhan, Anda kan jadi istri harus tunduk, bukan nanduk, bukan? Halo? Anda harus tunduk sama suamimu, bukan? Nah, suamimu tidak cinta Tuhan, sementara kamu cinta Tuhan. Anda menikah dengan pria yang tidak cinta Tuhan atau tidak sepenuh hati untuk Tuhan. Hanya tinggal tunggu waktu, bermasalah dalam hidup.
Do you get the point or not? Bagi yang belum menikah, dengar ngomongan saya baik-baik sebelum terlambat. Kalau Anda pria, pastikan bahwa calon pasangan saudara is a lover of God. If both of you a lover of God, saya percaya God is in the midst of your life. Allah ada di tengah-tengah rumah tanggamu. Haleluya. Dengar ya, sekali lagi ya pasangan muda. Calon pasanganmu kalau tidak mengasihi Tuhan, ada kemungkinan besar dia membawa saudara keluar dari jalur itu. Why? Because ada love yang lain. Karena Alkitab jelas mengatakan tidak mungkin Anda bisa menjadi hamba dari dua Tuhan. Jelas. Karena yang satu pasti dikasih, yang satu dia akan benci. Yang satu dia akan setia, yang satu dia tidak akan setia. Yes or no? Saya pernah kasih seminar anak-anak muda. Di waktu saya masih lebih muda dari sekarang. Saya pernah. Itu ketika dibikin seminar anak muda, 500 yang anak datang. Yang datang 500. Saya kasih tema khotbahnya. Tergopoh-gopoh mencari jodoh adalah orang bodoh. Tergopoh-gopoh mencari jodoh adalah orang bodoh. Saudara tahu nggak? Orang bisa bilang saya cinta Tuhan. Padahal bukan cinta Tuhan. Tapi takut kepada Tuhan. Takut masuk neraka. Takut terima hukuman. Jadi dia ke gereja. Jadi dia ikut pelayanan. Bukan cinta Tuhan itu. Ada orang yang menghormati Tuhan. Tapi tidak cinta Tuhan. Kok bisa? Sangat bisa. Saudara bisa menghormati Pak Jokowi, tapi Anda tidak cinta sama Jokowi. Anda tidak mengasihi Jokowi. Bisa? Saudara bisa menghormati saya? Bisa. Tapi belum tentu engkau mengasihi saya kan? Tapi Anda mengasihi saya di sini. Amin. Anda bisa begitu hormat sama Tuhan, but doesn't mean you love God. Yang mana nih? Saudara kan dalam hidup ini perlu keperluan, mendapat jawaban dari Tuhan. Betul apa enggak? Orang bisa begitu perlu Tuhan, berdoa sama Tuhan, belum tentu cinta Tuhan. Why? Because ada maunya. Loving God with all your heart, dengan seluruh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Bukankah Yesus adalah kasih? Tuhan adalah kasih atau bukan? Jadi begini saudara, segala sesuatu yang keluar dari dirinya, segala sesuatu yang berasal dari dirinya, ngomongannya, pikirannya, perbuatannya, is love. Betul atau enggak? Jadi kalau Anda menjadi kekasihnya Tuhan, you will be filled with the love of God. Dan orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, orang itu gampang bertobat, gampang diajar, gampang jadi dewasa diajar. Kenapa? Ada love of God. Saudara, faktor ini nggak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Betul atau enggak? Saya suka bilang begini, orang yang berkhotbah tanpa kasih Tuhan itu pidato. Orang yang memuji Tuhan tanpa kasih Tuhan itu karaoke. Makanya dikatakan tema kita Unstoppable Love adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, dan saya pernah khotbahkan waktu generosity, dia memberi anaknya yang tunggal. Karena di dalam Yohanes 15:13 gak ada di slide saya, disanakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi apa? Nyawanya untuk sahabat. Siapa yang suka makan? Hobi makan? Angkat tangan.
Nah berarti Anda seirama sama saya. Tahu nggak saudara, ketika Anda mencicipi sebuah makanan dan Anda rasa enak, Anda akan diam aja atau akan cari lagi? Hah? Paling tidak kedua kali Anda cari. When you taste the love of God in your life, kalau Anda telah mencicipi kasih Tuhan dalam hidupmu yang begitu indahnya, nggak ada tandingannya, nggak mungkin Anda nggak kejar. Kalau Anda nggak kejar, saya bertanya, Anda sudah cicipi belum? Ya atau tidak? Kalau hadirat Tuhan turun di dalam hidup saudara waktu nyembah, Anda rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, nggak mungkin Anda nggak cari lagi. Anda akan ketagihan. Betul atau tidak? So kalau Anda merasa kok saya nggak seperti itu, check yourself. Jangan-jangan Anda belum merasakan dan mengalami kasih Allah itu. Saya sangat percaya. Orang yang telah menerima kasih Allah dan dia yang mengasihi Allah juga, dia akan menjadi, ingat ngomongan saya, tulis ngomongan saya ini, pemburu Tuhan. You will become a God's chaser. Anda akan menjadi seorang pemburu Tuhan. Anda akan kejar terus Tuhan, bukan kejar pendeta. Anda akan kejar Tuhan karena Anda tahu Anda telah menikmati kasih itu. Itu sebabnya kenapa orang yang mengalami revival Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan dia pernah alami dahsyatnya luar biasa. Nggak mungkin dia diam aja, dia pasti kejar Tuhan terus. Makanya orang yang belum ngalamin Tuhan, lihat orang ini dia bilang kamu ekstrim. Lalu bilang rem dikit, rem dikit. Orang yang bilang rem dikit belum ngalami masalahnya. Kayaknya Anda nggak ngerti. Nangkap saudara? Maka itu saudara, kunci awal untuk bisa menjadi kekasih Allah, kunci awal untuk bisa mengasihi Tuhan, datangnya harus dari Tuhan dulu. Karena everything starts from God. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman, betul nggak? 1 Yohanes 4 ayat 19, ayat ini pendek saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. So pertanyaan saya, Anda ini perlu ngalamin kasih Tuhan duluan. Jangan saudara cuma jadi orang Kristen datang ke gereja doang. Tapi Anda harus mengasihi Tuhan. Anda bukan cuma terlibat dalam pelayanan doang. Tapi Anda harus mengalami kasih Tuhan. Saya jamin, dengan Anda belajar YouTube di mana-mana, Anda bisa khotbah. Yakin saya. Saya ulangi ya. Anda ikutin pendeta dalam negeri, luar angkasa kalau ada. Anda ikutin semua YouTube-nya. Anda dengerin khotbahnya. I guarantee Anda bisa khotbah. But, is there the love of God? Anda bisa pengetahuan begitu banyak tentang firman Tuhan. But the question, Anda sudah ngalamin kasih Tuhan belum? Lihat slide saya ini. It takes God to love God. It takes God to love God. Diperlukan Tuhan untuk bisa ngasihi Tuhan. You cannot love God without Him. It takes God to love God. Kalau Anda telah terima kasih Tuhan, percayalah Anda akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Ya atau tidak? Kalau Anda menerima kasih Allah, saya percaya Anda akan suka dengan apa yang Dia suka. Betul atau tidak? Kalau Anda menerima kasih Tuhan, saya percaya juga Anda akan membenci apa yang Dia
Kalau dibalik-balik, Anda suka apa yang dia benci. Anda benci apa yang dia suka, something is wrong. Ada yang gak beres dalam hidupmu. Kalau Anda menerima kasih Tuhan, saya jamin Anda akan mengasihi apa yang dia kasihi. Anda akan menyukai apa yang dia suka. Anda akan membenci apa yang dia. Pertanyaannya, apakah Anda menyukai apa yang dia suka? Apakah Anda mengasihi apa yang dia kasih? Apakah Anda juga membenci apa yang dia benci? Check yourself. Kalau Anda hari ini orang begini ya, boleh saya terus terang, Anda bisa jadi orang Kristen 30-an tahun. Tanpa mengalami kasih Tuhan. Sangat besar kemungkinannya. Makanya jangan heran level 30 tahunmu jadi orang Kristen tidak memperlihatkan kedewasaan dan kemajuan. Yang berarti sesuai usia 30 tahunmu dalam Tuhan. Why? Because kita cuma sekedar jadi pelayan Tuhan tanpa mengalami kasih Tuhan duluan. Karena saya percaya ketika engkau menerima kasih Allah, maka kasih yang memulihkan itu ada dalam hidupmu. Sehingga hidupmu pun akan dipulihkan. Dan engkau bukan cuma dipulihkan, tapi engkau bisa memulihkan orang lain because that love is in you. Sehingga Anda mampu mengasihi yang Anda selama ini nggak bisa mengasihi. Sulit untuk mengasihi, sulit untuk mengampuni. Because hari-hari ini engkau mau mencoba pakai kekuatanmu sendiri. Mencoba pakai pikiranmu sendiri. Cannot. Orang yang kedapatan berzina. Saudara tahu? Perempuan yang kedapatan berzina. Kenapa cuma perempuannya doang yang dibawa? Emang berzina bisa sendirian? Yang lelakinya mana kok kagak dibawa? Itulah mafioso agama. Yang pria disembunyikan, yang perempuan dibawa. Semua orang bilang apa? Pastor Seno berkata, peraturan tanpa kasih brutal. Masih ingat gak tuh khotbahnya? Timpukin dia, buang, lemparin batu. Hukum Musa bilang begitu. But because the love of God. Siapa yang gak berdosa? Lempar batu yang pertama. Orang gak mengalami kasih Tuhan, tuntutannya adalah hukum. Aturan. Lebih kuat. You need the love of God. Halo? Saudara paham? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Kalau Anda masih punya tendensi kayak orang Farisi yang mau dengan brutal menghukum orang dengan aturan, check yourself. Saya tidak bilang bahwa Anda kalau punya kasih Tuhan Anda hidup tidak beraturan, bukan itu maksud saya. Tapi automatically kasih Allah ini akan mengubah hidup saudara. Makanya suami kalau punya jadi lover of God, istri jadi lover of God, anak jadi lover of God, menantu jadi lover of God, mertua jadi lover of God, maka God is in the midst of the family. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga itu. Because Allah itu kasih. Halo, ya atau tidak? Saya kemarin minggu lalu sempat bicara dengan dua orang berkata begini. Setiap orang dalam rumah tangga pasti bisa bikin masalah. Coba ada keluarga-keluarga yang gak punya masalah, angkat tangan. Oh, Anda jujur semua, masuk surga ini.
Ini masuk surga. Coba bilang saya nggak ada masalah. Mestinya Anda udah nggak di sini, di surga gitu maksud saya. Kalau Anda yang angkat. Semua orang pasti punya masalah. Dan masalahnya antara suami dan istri nggak selalu masalah kecil, masalah fatal. Bisa suami bikin masalah fatal, bisa istri bikin masalah fatal, bisa enggak? Tapi tidak ada yang tidak bisa selesai kasih fatal ini dengan kasih Tuhan. When you receive the love of Christ, kesalahan yang paling fatal dari anakmu, kesalahan yang paling fatal dari menantumu, kesalahan yang paling fatal dari orang tuamu, paling fatal dari orang-orang yang kau layani, God can restore it. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara satu rahasia. Anda diciptakan oleh Tuhan, didesain untuk jadi lover of God. Haleluya. Anda dan saya didesain oleh Tuhan untuk menjadi lover of God. Sehingga Anda bisa menerima kasih Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan. Itu desain pertama. You are designed by God to become a lover of God. You can receive the love of God. Anda bisa terima kasih Tuhan and you can love your God. Tapi dosa dan kejahatan merusak desain itu. Maka jangan heran saudara, saya perlu sampaikan ini. Dengar baik-baik ngomongan saya ya. Saudara dan saya tidak didesain, saya ulangi, saudara dan saya tidak didesain untuk bertengkar. Come on. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara tidak didesain untuk bertengkar, tidak didesain untuk bermusuhan, tidak didesain untuk saling menyakiti, tidak didesain untuk saling membenci. No. Anda didesain to become a lover of God. Berarti seluruh keberadaanmu waktu diciptakan Tuhan to become a lover of God. Makanya di hari ke-7 ketika manusia diciptakan tidak disuruh kerja dulu, but interact with God dalam Sabat, hari yang ke-7, hari perhentian between Adam with God. Karena you designed to receive my love. Rusaknya desain Tuhan itu karena dosa dan kejahatan. Makanya saudara, manusia perlu kasih Tuhan untuk bisa dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Karena desainnya sudah rusak, itu perlu dipulihkan. Lewat apa? Love of God. Suami istri, orang tua anak, dengar baik-baik. Are you a lover of God? Are you a lover of God? Pikir baik-baik. Sebelum Anda bilang saya decide, saya mau melayani Tuhan. Walaupun itu baik. Atau Anda yang sudah melayani Tuhan. Check yourself. Are you a lover of God? Mari kita lihat. Sekali waktu ada orang tanya Tuhan begini. Kan ada 10 perintah nih Tuhan. Mana yang terutama? Sengaja Yesus ditanya gitu dari 10 itu mana yang terutama. Itu hukum-hukum begitu banyak. Mana sih satu aja kasih saya tahu. Satu aja. Apa Yesus jawab? Mari kita lihat. Matius 22, 36 sampai 38. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yang terutama. Yang terutama artinya apa? Yang terutama, yang pertama, yang paling penting, betul nggak? Dia tanya yang paling penting dari sekian banyak hukum yang mana sih Tuhan? Jawab Yesus kepadanya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan waktu khotbah ini ngomong ini sama orang-orang yang nanya, mengingatkan mereka tentang Ulangan pasal 6. Supaya lu ingat tuh yang ada ditulis dalam Ulangan pasal 6. Tahu, kasih Tuhan Allahmu, sama persis dengan ayat ini. Dia kutip ayat ini. Lalu ayat 38 dia bilang begini. Itulah hukum yang utama dan jadi yang pertama hukumnya harus apa? Dan terutama kasih Tuhan sebelum hukum yang kedua.
Oh come on. Yang pertama adalah harus mengasihi Tuhan. Sebelum yang kedua. Kita seringkali melakukan yang kedua tanpa yang pertama. It's impossible. Makanya apa yang dikhotbahkan istri saya dengan saya, satu paket ini. Dia mengajarkan kasih agape adalah kasih yang kedua. Dan I am coming in the number one. Amen. Markus 12 ayat 30. Jadi Anda nggak mungkin lah bisa kasih orang lain tanpa Anda duluan mengalami kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Markus 12 ayat 30. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Coba bilang segenap hati. Dengan segenap jiwamu. Coba bilang segenap jiwa. Segenap akal budi. Coba bilang akal budi. Segenap kekuatan. Coba bilang kekuatan. Kekuatan is your fisik, betul? Jiwa adalah emosi saudara. Pikiran adalah mental saudara. Hati adalah your spirit. Saya bisa jelaskan dari kata-kata ini jadi satu khotbah lagi. Enggak, saya nggak mau ngomong itu. Kesimpulannya adalah seluruh keberadaanmu. Pikiran, emosi, batiniah, tenagamu, seluruh keberadaanmu is to love your God. Itu sebabnya God design you and me to love Him. Bukan to love your works. To love your ministry. No, to love your God. Bukan mengasihi pekerjaanmu, bukan mengasihi pelayananmu, tapi mengasihi Tuhanmu. Makanya kenapa Tuhan pakai ayat tadi, supaya orang itu ingat ke Ulangan pasal 6. Anda bisa cari Ulangan pasal 6 mulai dari ayat 1. Tuhan lagi ingatkan apa? Even in your family, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Baik waktu dia lagi rebahan, baik waktu jalan, waktu pergi. Bahkan taruh di tempat tiang-tiang pos pintu Anda. Bicara soal apa? Loving God with all your heart. Dengan seluruh hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu. Ajar sama anakmu. Orang tua dengar hari ini saya mau bicara. You cannot teach your son and daughters. Anda gak bisa lah ngajarin anak-anakmu untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita sendiri gak mengasihi Tuhan. Ini juga kesempatan buat saya ngomong sebagai pastor di sini. Orang tua yang punya anaknya di Starji, anterin anakmu ke Starji. Kalau kamu cinta sama anakmu. Hanya satu anak Starji yang bilang betul. Anterin anakmu supaya you show them how you love your God and teach the son and daughters to love their God. Yang ngerti lambaikan tangan. Ada sebuah cerita seorang ibu. Anaknya jago main piano. Ibunya kasih les sama guru piano termahal. Bayarnya 1 jam, mahal bukan main. Anaknya bilang, "Mam, hari ini hujan. Dan sedikit kayaknya kurang sehat aku. Enggak ikut les piano dulu ya hari ini ya." Mamanya bilang, "Enak aja lo. Tahu gak mama bayar berapa itu mahal? Mama anter, mama tunggu." Diantar sama mamanya, ditunggu sama mamanya sampai selesai belajar piano 1 atau 2 jam. Ulang. Suatu ketika, dia udah ketawa dulu, berarti udah tahu ceritanya ya. Suatu ketika, anak sama mama ini satu gereja, untungnya bukan di GKS sih. Satu gereja, pas di hari Minggu hujan deras. Anaknya bilang, "Ma, ini hujan loh ma, masih mau ke gereja? Hari ini gak usah ke gereja kali ya?" Mamanya bilang, "Iya ya hujan besar." "Iya deh mama juga enggak." Gitu saudara. Saudara boleh ketawa, banyak orang tua kayak gitu. Giliran untuk yang lain diantar anaknya. Giliran untuk Tuhan gak diantar. Seriously. Anda mesti ngerti ya, pertempuran di hari terakhir adalah generasi. Give your son and daughters to your God. Rather than to give to the world.
Come on. Jadi hukum yang terutama dan yang pertama harus jadi bagian hidup saudara, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah hukum yang terutama dan yang pertama ini ada dalam hidupmu? Check yourself. Check yourself. Lukas 18 ayat 18-23. Ayat ini menarik, saudara. Lukas 18 ayat 18-23. Ada seorang pemimpin nanya sama Yesus begini. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu tahu segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Kata orang itu semuanya telah kuturuti sejak masa mudanya. Keren kali orang ini. Semua dia sudah ikutin. Rupanya orang bisa ngikutin semua hukum tanpa kasih. Oh, haleluya. Anda bisa hafal ayat. Anda bisa lakukan segala sesuatunya. Tapi tanpa kasih. Bisa, sangat bisa. Yang tahu itu, saudara dengan Tuhan. Orang lain hanya bisa impress dengan Anda. Terkesan dengan luar biasanya Anda. But orang mau tahu, is that yang terutama dan yang pertama itu adalah di hatimu. Ada atau tidak? Kalau itu enggak, check yourself. Jangan-jangan Anda seperti anak muda ini. Yang melakukan semua dari muda. Jangan-jangan anak muda ini juga sudah ikut kaum muda dulu. Semacam starji gitu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih cuma satu aja. Tuhan tahu hati orang. He knows your heart and my heart. Yang harus kamu lakukan. Apa? Jual segala yang kau miliki. Bagi itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari ikut aku. Orang itu dengar perkataan itu jadi amat sedih. Kenapa sedihnya? Kalau dia nggak banyak hartanya, amen, haleluya, praise the Lord. Karena banyak hartanya jadi Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan mau kita supaya kere, gak punya semua harta kita jual? Bukan. Tuhan lagi bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkau boleh aja lakukan ini semua, tapi hatimu ada di situ, bukan di aku. Anda boleh ke gereja tiap minggu. Anda boleh ikut ministry New Life 1.0, Ministry 2.0, nanti Builders 3.0. Anda ikut seminar sana sini, Anda tahu banyak. But without love, hatimu masih terikat di situ. Yang pertama tidak ada di hati kita. Karena Anda tidak mungkin menjadi hamba dari dua Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan. Check your heart. Are you a lover of God? Apakah Anda adalah seorang kekasih Tuhan? Yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan? Check yourself. Saya kasih tahu saudara satu hal. Pelayanan saudara, pengorbanan saudara, begitu hebatnya saudara melayani, bisa mengesankan orang lain. Tapi belum tentu mengesankan Tuhan. Tuhan tidak terkesan dengan itu, saudara. Tuhan cuma mau melihat apakah hukum yang terutama dan yang pertama ada di hatimu. Lover of God. Kalau Anda ngerti love matters, Anda ngerti lover of God, baru Anda ngerti unstoppable love. Anda kan nggak ngerti unstoppable love sebelum saya khotbahkan tanggal 25. If you don't know the love matters and lover of God. Mau tahu kalau Anda ini lover of God atau bukan? Do you want to know?
ada karakteristiknya. Saya buat ada beberapa, saya ngalir aja sesuai waktu. Oke? Are you ready? Coba bilang sebelah saudara gini, kamu lover of God? Lover of God? Apakah kita lover of God? Amen. We are lover of God. Number one. Lover of God punya ciri. Tuhan menjadi yang pertama dan terutama. Tuhan menjadi yang pertama dan terutama. Dalam hidup saudara, hidup saya. Cek itu. Kalau itu enggak, kemungkinan besar Anda belum jadi lover of God. Saudara tahu 3 perintah pertama dari 10 perintah Tuhan isinya apa? Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat patung. Betul? Jangan bikin patung, begitu bukan saudara? Lalu jangan menyebut nama Tuhan. Itu 3 yang pertama dari 10 perintah Tuhan is about God. Tuhan bisa bergeser dari hatimu dengan hal yang lain. Gak usah patung saudara. Posisimu, duitmu, popularitasmu, pelayananmu, macam-macam, even keluargamu. Makanya Tuhan bilang kalau kamu tidak membenci orang tuamu, ayat itu bukan disuruh saudara benci sama orang tua, tahu nggak? Itu bicara soal prioritas hatimu ada di mana. Ada satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya mau ngajak ini saudara gini. Biarlah akhir tahun ini, nggak tahu Tuhan lagi bawa gereja ini untuk belajar banyak soal love. Karena mungkin kita terlalu banyak tahu ya. Banyak tahu bagus, sangat bagus. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tapi pengetahuan saja tidak cukup without the love of God. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalam, termasuk mall dong. Iya, haleluya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk segala sesuatu yang dalamnya, termasuk mall dong. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa, apa katanya? Check your heart. Come on, check your heart. Makanya benar Tuhan bilang gak mungkin kamu bisa punya 2 Tuhan. Where is your heart? Kenapa saya mengajarkan saudara generosity? Emang mau ngapain? Untuk shifting your heart. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. When you invest in the kingdom of God, your heart will be in the kingdom of God. Ketika engkau menginvestasikan semuanya dalam kerajaan Allah, hatimu ada di kerajaan Allah. Apakah Anda mendahulukan Tuhan dalam hidup? Saya percaya gini, dalam hidup selalu ada pilihan-pilihan kritikal. Ya, ada yang kritikal tapi ada yang biasa-biasa. Betul. Dalam kritikal lebih susah mengambil keputusan daripada yang biasa-biasa. Nah, sekarang saya ngomong dalam keputusan yang biasa-biasa. Anda punya 2 pilihan. Tuhan atau hobi. Tuhan atau your social life dengan teman-temanmu. Itu hal yang biasa, itu mah gak kritikal saudara. If your heart is right, kalau engkau jadikan Tuhan yang pertama dan utama, saya sangat percaya Anda akan dahulukan Tuhan. Untuk yang biasa-biasa. Kalau yang biasa saja sudah tidak terbiasa mengambil keputusan begitu, yang kritis lebih berat. Betul atau tidak? Saya gak bilang hobimu gak boleh.
Selalu ada waktu untuk hobi. Selalu ada waktu bersama temanmu. But if you have to choose, satu worship night. Saya ngomong mesti apa adanya ya. Satu worship night. Tapi satu Anda lagi asik sama temanmu. You want to choose yang mana? Itu bukan kritis. Itu yang biasa. If your heart is right, you choose worship night. Betul atau tidak? Come on. Saya perlu ajarin ini. You will never understand unstoppable love. And love matters until you become a lover of God. Coba yang mengerti lambaikan tangan. Lakukan sesuatu out of your love. Bukan karena harus gini, harus gini, harus gini. Bukan legalistik. It's because of your love. Yang kedua. Orang yang menjadi lover of God adalah seorang penyembah. He is a worshiper. Tidak kebetulan. Kalau hari Rabu kemarin Pastor Welly Arkantu bicara di sini. Saya sudah bilang sama Pastor Lewi, tahun depan worship night terus kita harus bawa orang-orang yang bisa membawa hadirat Tuhan di sini. Why? If you want to become a lover of God, you have to become a worshiper. Saudara bisa menyembah tanpa mengasihi Tuhan. No? Tapi kalau Anda is a lover of God, Anda nggak mungkin tidak menyembah. Anda adalah seorang penyembah. Anda akan suka sama penyembahan. Saya ulangi saudara, saya ulangi, dengar baik-baik omongan saya. Kalau Anda lover of God ya, Anda pasti suka nyembah. Anda bilang, Pak saya nggak bisa nyanyi, suara saya fals. Kan kemarin Pastor Weliar udah bilang. It's not about fals atau enggaknya, it's about your heart, man. Kalau Anda betul-betul mengasihi Tuhan, Anda nggak akan berkata, aduh gue lagi capek deh, gue nggak nyembah deh. Hari ini gue nggak datang dulu deh, gue nggak ikut nyembah deh, gue nggak nyembah, gue nggak doa deh, gitu. No, if you lover of God, you will worship God. Daud mengasihi Tuhan nggak? Daud mengasihi Tuhan nggak? Dia bilang apa? Ambil semua, asal jangan rohmu. Ambil semua dariku, tapi jangan rohmu. He is a lover of God. Itu sebabnya he is a worshiper. Katakan amin. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk biduan, pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa, begitu ya. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Waduh, saudara, itu betul-betul kekasih tuh. Kapan saya bisa lihat wajahnya? Kan gitu, kangen gitu. Ngerti kangen gak? Ngerti kangen gak sih? Bukan kangen water, lain lagi saudara. Anda tahu kangen ya? Udah kangen bener, dia sebegitu kangennya seperti dia bayangkan dirinya rusa yang kalau ketemu air, aduh kayak apa tuh. That is the lover of God. Ketika Anda tahu this is the time to worship God. Wah, Anda seperti rusa yang lagi kekeringan di dalam dunia ini. Anda merasa, wow, I can receive the water. Aku terima air yang dari Tuhan. That is the lover of God. Ketiga yang terakhir, saya mesti akhiri yang ketiga. Walaupun saya tahu time out. Tapi yang kasih time out saya yakin juga a lover of God. Dan dia tidak bermain-main dengan aturan. Enggak lah, bercanda saudara ya. Yang ketiga, a lover of God pasti menyukai dan mencintai, has the zeal for the house. Pasti dia akan mencintai, menyukai tempat kediaman atau rumah Tuhan. They are very zealous
for the house of the Lord. Mazmur 26 ayat 3 dan ayat yang ke-8. Oh, haleluya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Lalu ayat ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Pernah baca ada ayat yang bilang lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di mall? Pernah baca? Anda pernah baca? Emang ada ayat begitu? Saya sengaja tes saudara kok bilang nggak ada. Mana ada 1000 hari di mall? Nggak ada ayatnya begitu. Ya itu kan plesetan ya. Saya tahu Anda yang maksudnya apa kok, saya tahu. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan dari 1000 hari di tempat lain, di kemah-kemah orang fasik. Ngapain? Artinya orang ini punya zeal, punya heart of the house of God. Agak sedikit keras terakhir khotbah saya ini. Mau denger gak? Bener gak nih? Serius gak nih? Benar. Orang yang mengatakan dia cinta Tuhan, tapi tidak cinta sama rumah Tuhan, kebohongan besar itu. Saya ulangi ya. Orang yang bilang dia cinta Tuhan nih, tapi dia tidak cinta sama rumah Tuhan, dia sedang melakukan kebohongan besar. Orang yang cinta Tuhan, cinta sesamanya, cinta rumah Tuhan. Saya percaya. Saya mesti mikir dulu ngomongnya nih. Karena kalau salah ngomong orang bisa tersinggung. Saya percaya. Kalau orang cinta Tuhan, dia akan memilih ibadah on-site daripada online. Why? They love the house of the Lord. Karena inilah keluarga ilahi. Mereka bersama-sama dengannya. Are you a lover of God? Sebenarnya saya mau kasih yang keempat. Tapi saya cuma sambil lalu ya. Yang keempat ya. Anda sudah ngerti 3 poin ini? Tuhan harus nomor 1 ya. Setuju saudara? Anda harus jadi penyembah. Anda harus mengasihi rumah Tuhan. Yang keempat Tuhan bilang begini sama Petrus. Pit, gitu kan. Enggak lah ya, enggak ada begitu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kamu tahu kok Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Gembalakan dombaku. Enggak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tidak mau terlibat dalam pelayanan. Apapun alasanmu, I don't know. The one who really love his God will definitely akan mau feed the flock kalau dalam bahasa Inggrisnya. Memberi makan, paling tidak you ngajar, paling tidak you mimpin orang, paling tidak you terlibat dalam pelayanan. If you say no, I don't want it. I question, are you a lover of God? Kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Saya ada beberapa poin lagi. Tapi cukuplah. 3 poin dan 4 poin sambil lewat ini. Saya dorong Anda. Anda boleh melayani, Anda bisa melayani tanpa mencintai Tuhan kok. Tapi orang yang cinta katanya cinta Tuhan, tapi dia nggak ikut pelayanan, I question yourself. Pagi hari ini, are we a lover of God? Amen. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, singers,